Guys, kalian tau gak sih? Tadi kan gue habis liat TikTok ya, ada orang yang penghasilan bulanannya itu bisa sampai jutaan tau. Gila, seriusan? Jual apaan tuh? Barang gaib ya? Bukan, dia tuh kayak jualan, kayak promosiin produk gitu. Terus ditaruh keranjang kuningnya gitu, namanya affiliate marketing. Wah, Jujur ya, gue penasaran banget tahu sama topik ini. Ya kan? nah teman-teman digital juga pasti penasaran banget kan? Nah, apa sih affiliate marketing? Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo Sobat Digital. Obrolan mahasiswa, dimana kalau udah ngobrol pasti suka lupa waktu. Nah, gue Abdullah. Gue Reva. Gue Salwa. Nah, di sini kita pengen bahas tuntas nih tentang affiliate marketing Sobat Digital. Nah, affiliate marketing itu sebenarnya apa sih, Wak? Secara sederhana, affiliate marketing tuh kita tuh kayak promosiin produk orang lain. Nah, kita tuh bakal dapat komisi kalau semisal ada orang yang beli di keranjang kuning kita gitu loh. Berarti kita nggak perlu stok barang dong ya? Iya, betul banget. Makanya banyak orang tuh yang tertarik sama pekerjaan ini. Modalnya sih lebih ke kaya, tenaga, waktu, dan kreativitas otak kita aja sih. Wah, kalau kayak gitu mah gampang banget ya. Cuman affiliate marketing juga masih banyak tau yang belum sukses. Kenapa ya? Nah, makanya ini menarik banget nih buat kita bedah. Yuk! Gue nemu cerita menarik banget nih. Apa tuh? Jadi ada mantan perawat namanya Ahmad Ramdhani. Nah, orang biasa manggilnya nih Bang Dani lah gitu. Nah, sekarang dia jadi salah satu affiliate paling top di konten-kontennya. Nah, dia tuh ngebahas tentang otomotif. Wah, dari perawat ke otomotif, kok bisa nyambung sih? Nah, itu dia kuncinya. Jadi emang tuh dia dari dulu udah hobi atau gemarin banget lah tentang otomotif. Nah, jadi ketika masuk affiliate, dia tuh nggak sembarang jual, dia tuh udah paham untuk produknya itu apa aja sih yang harus dijual untuk orang-orang yang butuh atau punya kendaraan otomotif kayak motor, mobil dan sebagainya gitu. Berarti dia paham betul tuh apa yang dia jual, nggak cuma baca deskripsi doang. Nah, betul banget. Itu dia yang bikin audiens tuh percaya sama dia. Nah, sampai sekarang kalau lo lihat di artikelnya nih, dia ini udah menduduki posisi nomor 1 di kategorinya. Jadi kategori otomotif gitu. Nah, sekarang juga udah katanya sini ya, udah dapat penghargaan di YouTube. Nah, karena konten itu terus berkembang, teman-teman. Keren banget ya. Menarik juga ya, jadi bukan soal rajin posting doang, tapi juga kita harus membangun kepercayaan dari pengalaman pribadi kita. Tapi ada contoh lain gak sih? Biar lebih kebayang gitu. Oh, ada nih. Nih, ada namanya Kak Weni. Yang gue bacain ya. Nah, dia ini salah satu kreator affiliate yang sempat cerita soal perjalanannya di platform belanja lewat TikTok. Nah, menurut dia sendiri, kunci utamanya itu cuma 2 hal. Apa tuh? Konsisten dan tekad yang kuat. Wah, simpel banget ya, tapi yang bikin susah tuh apa? Tahu nggak sih? Konsistensinya itu tuh yang bikin susah. Bener banget. Kadang tuh emang orang tuh suka nyerah duluan gitu loh. Betul banget. Nah, ini ada juga nih, kayaknya nih menarik juga nih. Nah, bacain ya. Iya, Nah, kayaknya menarik juga nih buat kita semua nih. Jadi ada seorang ibu rumah tangga, dia tuh mulai affiliate tuh dari nol, Bang. Nah, dia tuh fokus jualan fashion lokal, kayak produk-produk lokal lah gitu. Nah, dia bahkan bilang puncak konsistennya itu justru terjadi ketika ada momen-momen tertentu kayak Ramadan atau mungkin kayak tahun baru gitu. Jadi produknya tuh naik gitu karena dia sebelumnya udah konsisten. Jadi konten-konten dia atau akun itu udah kebaca lah sama algoritma TikTok gitu. Wah, pinter juga ya. Jadi kita tuh nggak cuma asal jualan, tapi kita juga harus siapin momen-momen tertentu gitu loh buat jualan. berarti polanya sama tuh. Jadi kayak harus paham produk, konsisten, dan pintar membaca momentum sih sebenarnya. Tapi kita juga harus jujur tahu, banyak orang yang di media sosialnya cuma nunjukin hasil akhirnya doang gitu. Kita tuh nggak pernah dikasih lihat proses gagalnya. Nah, bener banget tuh. Kadang tuh sebelum konten-konten mereka viral tuh udah mungkin ribuan, ratusan ribu mungkin ya. Video-video tuh kayak gak sepi penonton, akhirnya komisinya itu cuma sedikit banget gitu kan. Terus apa mungkin bahkan videonya gak ada yang nonton. Betul banget. Menurut aku sih kayak pasti ada kegagalan dulu sih sebelum nemu cara yang pas gitu. Terus juga kita tuh harus membangun kepercayaan kepada pabrik gitu loh. Karena jika kita mempromosikan produk dengan jujur dan yang bagus gitu produknya, pasti orang-orang tuh bakal langsung percaya gitu sama kita buat beli di kita. Betul. Nah, sepakat pokoknya.
sepakat banget tuh. Kadang soalnya kan ada tuh akun-akun yang mungkin followersnya tuh kecil, tapi tuh dia tuh kayak tertarget gitu siapa. Jadi tuh nyentuh audiensnya jadi kayak, gue pengen beli banget nih untuk beli barangnya gitu. Jadi pada intinya sih kita harus mendapatkan kepercayaan audiens dulu sih. Betul. Nah, Nah, balik lagi nih ke pertanyaan awal, semudah itu nggak sih jadi affiliate sukses? sebenarnya mah gampang ya buat mulainya. Cuman untuk konsisten bertahannya itu yang susah. Nah kayak dari kita harus bikin produk, terus buat konten yang menarik, terus belum jawabin komentar-komentar penonton kita di postingan kita kan, itu pasti butuh waktu banyak loh. Benar, belum lagi kontennya sepi kan. Nah apalagi itu males tuh, bisa tuh. Jadi kalau ada yang mikir jalan pintas affiliate itu adalah cara cepat kaya, itu salah besar ya teman-teman. Dijaga lagi ekspektasinya. Nah tapi gak gitu juga sih sebenarnya. Jadi kan tadi ada cerita-cerita tuh yang menarik ya, cuma tetap aja ada prosesnya. Betul. Jadi siapa aja sih bisa nyoba ya asal siap prosesnya. Jadi nggak pengen instan doang sih. Nah, jadi dari kesimpulan obrolan kita kali ini, affiliate marketing itu terbuka untuk semua orang. Yang bikin beda itu adalah konsistensi, kejujuran, dan seberapa paham kita terhadap produk yang kita jual gitu loh. Nah, benar banget tuh. Jadi kita nggak bisa ngeliat hasil akhirnya doang gitu. Kita harus Betul, tahu betul nih banget. proses perjalanannya tuh pas panjang banget. Nah setuju banget nih. Nah untuk sobat digital yang pengen nyobain untuk jadi affiliate marketing, jangan ini ya, jangan ragu segala macam. Jalanin aja dulu, santai aja teman-teman. Ikutin prosesnya. Insya Allah proses mah nggak akan ngeliatin hasil teman-teman. Kayaknya udah mau masuk kelas deh. Kita cabut yuk. Gas. Nah sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. See you next time.